Perebutan tempat ketiga ini juga agak sedikit kontroversi ya, banyak yang bahas kan ya. Jadi masih dalam perburuan top skor dong ya? Betul, ya. Masih ongoing ya kan? Iya. Berarti kan ada peluang ya kalau misalkan Prancis Dan kapten yang memang lagi di top performnya banget sebenarnya ada Harry Kane sama Kylian Mbappe. Halo, balik lagi di podcastnya Sebola, podcastnya para pecinta sepak bola dalam dan luar negeri. Kali ini gue akan membahas perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026. Kali ini gue mendatangin narasumber yang udah tidak asing lagi untuk kawan Sebola. Langsung aja kita kenalin narasumbernya, yaitu Bang RPP. Selamat malam, sehat Bang? Apa kabar Bang Alhamdulillah. RPP? Iya, udah lama nih nggak ketemu nih. Iya nih. Bulan purnama kita. Sekian puluhan episode Sebola yang sudah tayang ya. Aduh, nggak gitu. Bang RPP kan juga sibuk juga, ada kegiatan lain ya. Alhamdulillah. Ini Bang RPP, kita dapat kesempatan lagi. Ya. Yang kali ini kesempatannya itu buat ngebahas perebutan tempat ketiga di fase Piala Dunia 2026. Bertemu nih Prancis versus Inggris. Ya. Dua tim yang sangat berambisi sebenarnya buat ngangkat trofi Piala Dunia di 2026 ini harus tersingkir di fase semifinal. Kalau menurut Bang lu, RPP lu gimana nih Bang? Sudut pandang lu tentang partai perebutan tempat ketiga ini nih Bang? Ya, ini jadi suatu pertandingan final dengan momentum lain lah ya. Karena keduanya berambisi di partai puncak, tapi ternyata kenyataannya mereka harus kandas mengakui lawannya masing-masing. Dua tim yang memang dikomandoi dengan kapten yang memang lagi di top performnya banget sebenarnya, ada Harry Kane sama Kylian Mbappe. Tentunya mereka akan all out di pertandingan perebutan juara ketiga ini dengan berambisi memberikan hasil terbaik untuk negara masing-masing supaya tetap pulang dengan kepala tegak. Tempat ketiga ini sebenarnya pertandingan yang agak sedikit menarik nggak sih sebenarnya? Karena kalau misalkan dia dapat tempat keempat, otomatis udah nggak dapat apa-apa nih dari awal main di fase grup sampai ke semifinal dan partai perebutan tempat ketiga. Kalau dia dapat juara 4 kayaknya aduh sia-sia. Iya. Bener nggak sih nih? Sebenarnya perebutan tempat ketiga ini juga agak sedikit kontroversi ya. Banyak yang bahas kan, penting nggak sih perebutan tempat ketiga? Kayaknya nggak penting lagi karena kan ini kan World Cup, turnamen, harusnya ya juaranya aja gitu, juara satu. Bahkan runner up juga nggak usah disebut peringkat kedua atau juara dua gitu ya, hanya juaranya aja gitu. Event memang ini event sepak bola yang kalibernya tuh World Cup gitu, perebutan juara dunia, siapakah juaranya gitu kan. Nah ini agak sedikit kontroversi, memang ada perebutan tempat ketiga, tapi balik lagi ya, ini kan suatu event yang besar mewakili dengan membawa negara kebanggaan masing-masing, tentunya suatu penghargaan juga buat suatu negara yang memang menempatkan timnya tidak di partai puncak. Ya mungkin sedikit oleh-oleh yang bisa mereka bawa ke negara masing-masing. Kalau di tempat ketiga keempat ini ketika dia menang, ya dia tetap membawa hasil yang baik untuk negaranya ketika dia pulang nanti gitu. Sebelum kita lanjut obrolan selanjutnya nih kawan Sebola, kayaknya alangkah baiknya kita seruput kopi dulu nih Bang RPP nih. Kayaknya makin banyak nih kayaknya menu-menu ini ya, minuman dan makanannya. Alhamdulillah Bang RPP, kali ini kita dapat support dari Roller Coffee. Iya. Roller Coffee. Di mana nih Bang? Ini posisinya Roller Coffee ini di depan Veldrum. Posisi pasnya itu pas turunan LRT tangga Veldrum situ. Rawamangun. Iya betul. Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Teman-teman yang mau order, kepo nih, ada Roller Coffee di Rawamangun di Veldrum. Kita cobain. Kita coba ya. Segar ya Bang? Mantap. Kopinya berasa, gulanya pas, creamernya pas, susunya pas. Yang paling pas buat nemenin nonton Piala Dunia. Cocok. Dengan tempat perebutan ketiga ini berarti ada dua sosok nih tadi sebutin nih kan, Mbappe dan Kane. Ya. Karena setelah yang gue tahu mereka nih berarti dia masih dalam perburuan top skor dong ya. Betul. Masih ongoing ya kan. Ya.
Berarti kan ada peluang ya kalau misalkan Prancis menang 3-0, Mbappe 3-0 berarti Mbappe 11 gol kan logikanya begitu. Betul. Itu gimana tuh peluang top skor di perebutan tempat ketiga ini? Ya, biasanya penghargaan individual itu kan biasanya di partai puncak, pemain terbaik atau top skor. Nah, yang menarik ini hampir 2 periode ini Kylian Mbappe ini selalu masuk daftar top skor nih. Oke. Kita fokusnya ke Mbappe mungkin ya, karena kansnya lebih besar daripada Betul. Harry Kane untuk pencetak gol terbanyak. Kalau untuk pemain terbaik mungkin di partai puncak nantinya kan, antara Argentina dan Dan Spain. Spanyol. Kans Mbappe lebih besar untuk mendapatkan kembali ya, karena sebelumnya dia juga kan pencetak gol terbanyak. Oh dia top skor ya? Iya. Oh di Qatar kemarin. Betul. Nah ini melawan Inggris yang notabene-nya memang permainannya juga Spartan, kick and rush-nya juga jalan. Tapi sepertinya Mbappe akan memberikan penampilan terbaik yang dia miliki karena memang ambisi dia untuk juara sudah kandas nih. Mau tidak mau ban kapten yang di lengan dia tetap dia pertanggungjawabkan bagaimana membawa gelar individu sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia ini menjadi target khusus untuk dia. Saya rasa sih mungkin dia akan mencetak gol walaupun nantinya kita akan tetap menunggu partai final nanti Messi nanti buat gol apa enggak, karena kan salah satunya juga Messi untuk memperebutkan pencetak gol terbanyak di Piala Dunia kali ini. Betul tuh, gue sepakat tuh. Selain Kane, menurut lo nih Bang, RPP, ada nggak sih pemain kunci lain di Inggris? Yang kita tahu kan kalau di Prancis kan ada Mbappe dan Olise dan Dembele ya kan. Kalau di Inggris nih kayaknya apakah Kane doang gitu ya kan? Sedikit unik saya memperhatikan kalau di Inggris pemain kunci justru di pelatihnya. Itu tuh sama kayak gua. Itu sangat ramai dibahas kemarin. Kekalahan Inggris itu salah satunya adalah bagaimana Tuchel mengambil keputusan yang sangat kontroversial, dia menarik Declan Rice di pertarungan menit ke 70 something ya, 70 sekian tuh dia tarik. Itu menurut saya menjadi salah satu faktor kekalahan Inggris di partai semifinal kemarin. Jadi bukan tidak mungkin di pertandingan melawan Prancis ini ketika dia lengah sedikit itu akan membawa malapetaka tersendiri buat Inggris kembali nih. Gue kira lu mau nyebut Jude Bellingham, ternyata Thomas Tuchel. Karena hampir semua pemain Inggris pada saat semifinal kemarin memberikan penampilan yang cukup baik ya, menurut saya. Hanya faktor laki aja yang memang Tuchel mengambil di situ. Jadi ya pergantian yang sedikit blunder sih menurut saya, karena dia merasa sudah unggul. Dia nggak tahu kalau memang mentality dari Argentina itu luar biasa. Dua tim ini pemainnya main di liga-liga top lah ya kan? Ya, seperti halnya kita harus nyobain burger. Burger makanan Warung Kongko yang ada di Cempaka Putih di daerah di Jakarta Pusat. Cobain Bang RPP. Cobain ya. Iya, begitu. Nih teman-teman yang mau nobar, butuh asupan, harus cobain nih. Kita cobain biar nggak bohong nih ya, jadi tahu rasanya. Bismillah. Krabby Patty. Ajib. Lumayan ya, ada kopi, ada burger buat teman-teman yang mau nobar. Bisa order ya? Bisa. Oh bisa. Bisa jadi order. Ntar kepoin ya di akunnya Sebola. Akun Sebola, betul. Burger Warung Kongko. Pertanyaan terakhir. Prediksi skor Prancis Inggris. Kayaknya nggak akan 0-0 sih. Pasti ada gol di 90 menit awal. Tapi tetap saya menjagokan Prancis. Prancis ya? Iya. Tapi kalau gue tetap lah Inggris dulu lah. Lagi pakai Prancis. Oh iya ya, kita berlawanan nih kawan Sebola gitu. Tapi ya kita berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang menarik menghibur. Iya. Karena memang sebenarnya dua tim ini menjadi tim favorit untuk dijuara, untuk mendapatkan juara di World Cup ini. Tapi ya balik lagi ya, banyak faktor seperti kesalahan strategi, mentalitas dari negara itu juga untuk bertanding, faktor laki juga, keberuntungan. Ya mungkin itu faktor-faktor yang tidak berpihak pada Prancis dan Inggris di World Cup tahun ini. Jadi ya semoga mereka bisa memberikan penampilan yang menarik, menghibur, dan siapa yang layak tentunya ya kita nonton nanti hasilnya bagaimana. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube akun Sebola kita dan media sosial kita yang lain di Instagram dan TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.